Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Si Mirza, channel yang membahas berbagai hal. Mohon subrek dan bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi dari video saya. Hari ini saya akan membahas prajurit Kopassus yang menjadi legenda di medan perang. Kopassus merupakan satuan elit yang dimiliki TNI yang sudah diakui dunia. Sepak terjang prajurit Kopassus di medan tempur luar biasa demi menjaga NKRI. Pengorbanan para prajurit Kopassus untuk NKRI tidak ada yang sia-sia. Namanya tetap dikenang dan menjadi legenda yang menjadi panutan untuk prajurit muda. Berikut ini kisah prajurit Kopassus di medan tempur yang melegenda. 1. Pratu Suparlan. Prajurit 1 Suparlan menjadi legenda untuk pasukan Kopassus. Saat satu unit pasukan Nanggala diserang saat sedang berpatroli di KV 34 Komplek Liasidi, Timur tahun 1983 silam. Pratu Suparlan mengorbankan dirinya. Pada saat itu nama Kopassus yang dulu masih bernama Komando Pasukan Sandi Uda. Pada saat pasukan Nanggala sedang berpatroli, mereka dihadang oleh 300 personel Fretilin di ketinggian. Pertempuran pun terjadi di pinggir jurang. Pada saat pertempuran berlangsung, prajurit 1 Suparlan meminta izin kepada komandannya untuk menghadang musuh seorang diri. Untuk mengorbankan diri agar teman-temannya bisa lolos. Pada saat itu Pratu Suparlan membuang senapan miliknya dan mengambil senapan mesin rekannya yang sudah gugur. Dia berlari maju dan menembaki Fretilin tanpa henti. Pratu Suparlan terus dihujani peluru musuh yang menembus tubuhnya dan sudah bersimbah darah. Pada saat peluru senapan mesinnya sudah habis, dia tak mau menyerah. Sudah banyak peluru yang dikeluarkan oleh Fretilin menembus tubuhnya dan nyaris kehabisan darah. Pasukan Fretilin mendekati Suparlan yang tak mampu bergerak lagi. Fretilin bersiap memberikan eksekusi terakhir, kemudian Pratu Suparlan mencabut pin 2 buah granat di kantong celananya. Dia mengarahkan granat kerumunan Fretilin dengan granat sambil berteriak keras. Allahu Akbar! Jenazah Suparlan ditemukan dalam kondisi tak utuh. Dalam pertempuran ini 7 prajurit Kopassyanda tewas, sementara di kubu Fretilin 83 personel tewas. Pemerintah menganugerahkan bintang sakti kepada Kopda Suparlan melalui Kepres No. 20 TK/TH 1987. 2. Agus Hernoto. Agus Hernoto adalah prajurit Kopassus yang harus kehilangan kakinya dalam medan tempur. Dia adalah seorang veteran operasi Trikora yang banyak pengalaman tempur. Dia mengalami cacat seumur hidup setelah kakinya diamputasi karena tertembak dalam kontak senjata dengan Belanda di Merauke, Irian Barat. Dia mengajukan diri yang siap ikut dalam pembebasan Irian Barat. Pada operasi Benteng Ketaton di Irian, dropping pasukan terjun payung dilaksanakan dengan sasaran sebelah utara kota Fakfak. Mereka yang berhasil mendarat terlibat kontak senjata dengan pasukan Belanda. Karena kekuatan tidak seimbang maka pasukan menyusup ke hutan. Pada saat terjadi perang dengan pasukan Belanda yang menyebabkan 3 orang gugur yaitu Ajim Sunahyo, Suito, Lestari Dari. Agus Hernoto ditinggalkan teman-temannya dengan harapan dirawat tentara Belanda yang memiliki satuan medis lebih lengkap. Selang beberapa hari setelah tertembak, Agus Hernoto ditemukan oleh pasukan marinir Belanda yang melakukan pembersihan daerah pertempuran. Kemudian oleh pasukan Belanda, Agus dirawat hingga kedua kakinya diamputasi karena luka-lukanya sudah membusuk. Atas sumbangsihnya bagi negara, Agus mendapat anugerah kehormatan Bintang Sakti pada 1987, saat itu berpangkat kolonel dengan jabatan Pamen Bais Abri. 3. Ahmad Kirang. Pesawat milik maskapai Garuda Indonesia pernah dibajak oleh 5 orang anggota Komando Jihad. Pesawat dengan tujuan Medan itu dipaksa berbelok menuju Kolombo, Sri Lanka sebelum mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. Pasukan ini di bawah kepemimpinan Sintong Panjaitan bersama pasukan Kopassyanda sekarang ganti nama Kopassus bergerak menuju lokasi. Dengan cepat para prajurit itu melakukan tugasnya. Tak ada satupun sandera yang terluka dalam misi ini. 5 orang pembajak berhasil ditembak mati. Keseluruhan operasi tanggal 31 Maret 1981 ini hanya berlangsung 3 menit. 5 pembajak yang ditembak adalah Abdullah Mulyono, Wendy Muhammad Zain, Zulfikar,
Mahrizal dan Abu Sofyan. Perlawanan seru diberikan Mahrizal, dia sempat menembak jatuh anggota tim anti-teror Capa Ahmad Kirang. Tembakan itu melukai perut bawah Kirang. Mahrizal juga menembak seorang lainnya, namun mengenai rompi anti peluru. Pasukan komando segera membalas dengan tembakan senapan MP5 hingga Mahrizal tewas di dekat pramugari. Dalam pertempuran ini Capa Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante yang tertembak tewas beberapa hari kemudian di rumah sakit. Keduanya dimakamkan di Taman Pahlawan Nasional. Kopassus mendirikan Monumen Ahmad Kirang di Markasat 81 Gultor Cijantung. 4R. Afadillah. Kapten Rafadillah Citropoesoemo gugur saat menumpas Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Riau tahun 1958. Dalam pertempuran tersebut, terdapat 2 kompi resimen para komando Angkatan Darat kalau sekarang dikenal sebagai Kopassus. Kompi A dipimpin Letnan Ibeni Muardani diterjunkan di Simpang 3, untuk merebut landasan udara. Kompi B yang dipimpin Kapten Fadilah mendarat di Bengkalis menyapu Sungai Siak selanjutnya menembus hutan menuju Pekanbaru. Kompi B juga bertugas mengamankan ladang-ladang minyak yang tersebar di Pekanbaru. Pasukan Beni sukses merebut Simpang 3 nyaris tanpa kerugian. Rupanya pasukan pemberontak memilih mundur dan memusatkan pertahanan di Batang Kuantan yang terletak di tepi Sungai Siak. Kompi B yang dipimpin Kapten Fadilah tak gentar. Pertempuran di Batang Kuantan berjalan sengit. Angkatan Udara mengirimkan pesawat B-25 untuk memberikan bantuan tembakan udara. Tetapi pilot pesawat terkena tembakan gencar sehingga harus kembali ke Pangkalan Tanjung Pinang. Tembakan bertubi-tubi membuat pasukan pemberontak bisa dipukul. Kompi B mencoba menghadang mereka yang mundur. Namun, nahas saat itulah Kapten Fadilah tertembak. Dia dan seorang prajurit Kopassus lainnya tewas tertembak muntahan peluru senapan mesin tanggal 2 April 1958.